Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 2B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang beranggotakan dua orang yaitu Azka Syefa Milandre dengan nomor NIM 2108 10 50 50 dan saya sendiri Salma Azahwa dengan nomor NIM 2108 10 50 51. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang keterampilan dalam pembelajaran matematika dari mata kuliah teori pembelajaran matematika. Untuk materi yang akan dibahas di sini ada 3 poin, yaitu pertama pengertian keterampilan, kedua keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan yang ketiga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang murid. Selanjutnya di sini ada pengertian keterampilan. Keterampilan pembelajaran matematika adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pemecahan masalah berhitung dengan baik dan tepat. Keterampilan pembelajaran matematika ditunjukkan dengan kemampuan melakukan penyampaian materi serta pemecahan materi yang benar dan tepat dengan yang seharusnya dilakukan. Baik, selanjutnya di sini ada macam-macam keterampilan. Yang pertama, menurut Mervin Dunet, keterampilan adalah bentuk proses mendapatkan pengetahuan yang diperoleh lewat proses latihan, training, atau lewat pengalaman yang bervariasi. Yang kedua, menurut Nedler, keterampilan adalah proses untuk mengembangkan potensi dan sebagai bentuk proses penggalian seseorang. Adapun yang ketiga, pengertian keterampilan menurut Gordon adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan yang dimilikinya itu bentuk dari implementasi dari sistem pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas kegiatan. Yang keempat, pengertian keterampilan menurut Hari Amirullah yang menekankan keterampilan pada perbuatan pengembangan proses diri untuk terus-menerus belajar. Sedangkan yang kelima, pengertian keterampilan menurut Singer adalah keberhasilan seseorang dalam mengerjakan pekerjaan, dan keberhasilan menyelesaikan pekerjaan ini dilakukan secara konsisten. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan juga tepat. Keterampilan akan dapat tercapai atau ditingkatkan dengan latihan dan tindakan secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran matematika adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang untuk belajar mengenai matematika. Di sini juga dijelaskan bahwa mengajar bukan hanya sekadar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan juga nilai-nilai. Selanjutnya, yang kedua yaitu keterampilan yang harus dimiliki guru. Keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih atau membimbing aktivitas dan pengalaman siswa serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Berikut adalah 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya, yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan, yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi, yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan, yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok, yang ketujuh keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selanjutnya yaitu dampak positif dari keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan. Yang ketiga yaitu mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Yang keempat yaitu meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Yang kelima yaitu dapat merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam yaitu meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang aktif. Yang ketujuh yaitu membimbing murid untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, serta prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedelapan yaitu melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang kesembilan yaitu untuk mendapatkan balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya.
dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, murid dapat menghayati proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang murid. Berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi, ada 6 keterampilan berpikir yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama yaitu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang terakhir yang keenam yaitu mencipta. Setiap orang yang hidup di abad 21 ini setidaknya harus memiliki 4 keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, yang kedua keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking, yang ketiga keterampilan komunikasi atau communication, dan yang keempat yaitu keterampilan kolaborasi atau collaboration. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill. Menurut Sunardi, berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan mensintesakan informasi-informasi yang diperoleh. Sedangkan menurut Trilling dan Padel menyatakan keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan individu untuk menalar secara efektif, mengajukan pertanyaan, dan memecahkan masalah secara tajam, menganalisis, serta mengevaluasi alternatif pandangan, dan melakukan refleksi proses dan keputusan. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking skill. Berpikir kreatif adalah berpikir terbuka dan menemukan banyak kemungkinan. Berpikir kreatif adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia dalam menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa berpikir kreatif adalah proses untuk menghasilkan ide baru serta menemukan banyak kemungkinan jawaban dari suatu masalah. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi atau communication skill. Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan jelas, menggunakan lisan, tulisan, dan bahasa nonverbal. Komunikasi tulisan, khususnya dalam pembelajaran matematika, dapat berupa tabel, grafik, atau diagram yang menggambarkan proses berpikir siswa. Sedangkan komunikasi lisan dapat terjadi melalui interaksi antar siswa seperti dalam pembelajaran dengan setting diskusi kelompok. Yang keempat yaitu keterampilan kolaborasi atau collaboration skill. Kolaborasi adalah kegiatan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Baik, sekian penjelasan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.